Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradela Amin, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Statistik Pendidikan. Yang lebih khususnya, saya di sini akan menjelaskan tentang hipotesis. Nah, lanjut. Pengertian hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo, yang artinya sementara, dan tesis, yang artinya pernyataan. Itu tadi asal kata dari hipotesis. Jadi hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo dan tesis. Selanjutnya, pengertian hipotesis menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil 3 pengertian hipotesis yang dijelaskan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Zygmunt, beliau mengatakan bahwa hipotesis adalah dugaan yang belum terbukti. Jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Artinya, pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan atas pertanyaan dari penelitian. Nah, yang kedua, menurut Nathaniel, beliau mengatakan bahwa hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati. Dugaan ini hanya bentuk upaya kita untuk memahami suatu masalah atau fenomena. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu pengertian hipotesis yang dijelaskan oleh Sugiono. Beliau menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, ini adalah pengertian hipotesis yang dijelaskan oleh para ahli. Selanjutnya, jadi hipotesis adalah anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, yang artinya jawabannya belum jelas. Nah, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Nah, jadi hipotesis itu adalah masih dugaan sementara. Nah, jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang sebenarnya akan didapatkan atau akan dikumpulkan melalui suatu penelitian tersebut. Nah, oke. Yang selanjutnya tentang tujuan hipotesis. Nah, ada beberapa tujuan hipotesis yang saya akan menjelaskan beberapa tujuan hipotesis. Yang pertama itu memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, tujuan dari hipotesis adalah memberikan penjelasan jawaban sementara dari hasil yang kita teliti. Kemudian memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Nah, yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat, memberikan arah penelitian. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, tujuannya pun yaitu memberikan arah penelitian. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ada arahnya, jadi tidak melakukan kemana-mana. Yang terakhir yaitu memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya macam-macam hipotesis. Di sini ada beberapa macam-macam hipotesis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya.
Nah, itu adalah deskripsi atau pengertian dari hipotesis deskriptif. Yang kedua adalah hipotesis komparatif atau perbandingan. Nah, hipotesis komparatif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumus masalah pada dua sampel atau lebih dalam suatu komparasi atau perbandingan. Yang selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif bisa disebut dengan korelasional atau hubungan. Nah, hipotesis asosiatif adalah jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis kausal. Hipotesis kausal adalah suatu jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Oke, yang selanjutnya tentang karakteristik hipotesis. Ada beberapa karakteristik dari hipotesis itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk memperjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai. Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Yang keempat yaitu hipotesis harus bebas nilai, yang artinya bahwa instrumen harus ada, terus harus ada atau dapat dikembangkan, yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diikuti. Yang selanjutnya yaitu hipotesis harus dapat diuji. Yang keenam, hipotesis harus spesifik. Dan yang ketujuh, hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kegunaan hipotesis dalam penelitian. Ada beberapa kegunaan dalam hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Yang terakhir, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Maka terakhir, kesalahan dalam uji hipotesis. Yang pertama itu kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau O yang berbeda yang seharusnya diterima. Pada hal ini, tingkat kesalahannya dinyatakan dengan nilai A. Yang artinya bahwa kesalahan yang sering terjadi dalam uji hipotesis yaitu kadang terjadi kesalahan yaitu hipotesis yang benar yang seharusnya ditolak. Jadi menolak hipotesis yang benar yang seharusnya ditolak. Yang harusnya ditolak itu adalah kesalahan yang sering terjadi dalam uji hipotesis. Nah, yang kedua kesalahan tipe 2 adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Yang artinya bahwa kesalahan yang kedua adalah kesalahan hipotesis menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Jadi kesalahan yang pertama yaitu menolak hipotesis yang benar yang seharusnya ditolak, yang harusnya diterima. Dan kesalahan yang kedua yaitu menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.